Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, kali ini saya juga kembali membahas soal-soal ujian akhir semester genap untuk yang ini ya, kelas 11 SMA tahun 2022. Nah, ini adalah beberapa soal pilihan berganda dan juga nanti saya akan mencoba untuk yang esainya, tapi di sini kita fokus dulu yang untuk pilihan berganda. Jadi di sini ada materi pokok yang akan dibahas yaitu mengenai dari passive voice, cause and effect, kemudian ada surat juga, ya personal letter, kemudian ada song ya. Dan lupa juga ada di sana juga membahas mengenai subject verb agreement berdasarkan tesis ya. Oke, kita langsung saja ke nomor 1, multiple choices. Number 1, this house blah 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 for 2 months. Dari sini bisa kita ketahui kalau ini tensesnya adalah present perfect ya. Present perfect ya. Jadi untuk mengetahui seperti ini kita harus tahu dulu ini tensesnya apa. Ini present perfect. Nah, apakah present perfect? Ya, kalau kita lihat di sini present perfect, nanti kita pastikan apakah di sini membutuhkan present perfect continuous atau present perfect saja ya. Kalau kita buat dulu continuousnya boleh ya. Ya, kita lihat dulu di sini. This house bla bla bla. Kalau dia present perfect berarti pakai have ya atau ya have. Sebenarnya fokus di sini passive voice ya. Rumah ini renovated, tidak cocok ya. Rumah ini merenovasi, berarti direnovasi ya. Berarti passive voice has been being renovated. Nah, ini jawaban yang benar adalah yang ini ya. Karena sudah dan masih sedang direnovasi selama 2 bulan ya. Jawaban yang benar adalah ini ya. Nah, ini jawaban yang benarnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2, the students bla 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 to submit the assignment today. Nah, seperti ini fokusnya ke passive voice ya. Oke, kalau kita lihat di sini today berarti ini arahnya ke ya tentu saja present tense ya. Nah, ini pasti present tense ini. Ya, kalau kita lihat sini studentnya 1, berarti fokusnya ke to be-nya is ya. Karena kalau passive voice itu pasti rumusnya to be plus verb 3 ya. Oke, ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dina, what about the ticket? Lina, have you called the company? Yes, they said that the ticket will be sold by blah 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 before the concert. Bla bla di sini berarti menyebutkan si company ya. Company-nya di sini menjadi objek ya. Berarti dijual olehnya gitu. Olehnya di sini company 1 ya. Berarti by it ya. Jadi menggunakan it, bukan them ya. Kalau them itu ada banyak perusahaan. Him di sini untuk orang ya. Tapi ini untuk benda ya. Dan jawabannya adalah C. Kita lanjutkan rearrange the jumble sentence. Di sini kita disuruh untuk menyusun ini ya menjadi kalimat yang benar. Tapi kita perhatikan sepertinya masih berhubungan dengan passive voice. Oke, berarti kita cari subjeknya, kemudian kita cari predicate-nya. Kita lanjut saja. Apakah mana yang sesuai di sini? Oke, di sini ada jawaban yang kelihatannya sama ya. Oke, kita mulai dulu dari kalau benar jawabannya 1 ya 1 brother tidak mungkin ya. Yesterday solved the problem. Oke, sepertinya kita langsung saja kini ya. Ada di sini brother, ada the problem. Ini menjadi ya sudah menjadi antara subjek atau dengan objek. Ingat, passive voice itu pasti sesuatu benda yang dijadikan objek pembicaraan. Berarti objeknya yang jadi pokok pembicaraan ya. Oke, pasti mungkin the problem ya. The problem. Coba kita lihat dulu. The problem was solved by your brother yesterday. Nah, so jadi jawaban yang benar adalah the problem was solved by your brother yesterday. Nah, jawaban yang benar adalah ini dia. Oke, kalau seperti ini kita pastikan bahwa ini aktif atau pasif. Tentu saja ini adalah passive voice ya, karena ada to be-nya, ada kata kerjanya gitu ya. Ini kata kerja bentuk ketiga. Kita lanjut ke nomor 5. Due to the bad weather, the flight's number 8 ya, ini nomor pesawatnya ya. Destination to Jakarta from Makassar was delayed. We do apologize for this
inconvenient. Kami minta maaf tidak nyaman ini. Thank you. Nah, what we can say that the flights, berarti penerbangan ini lebih dari satu. Berarti kita kalaupun ada dibuat ke dalam passive voice, berarti kita membutuhkan to be yang plural ya, plural. Oke, karena ini kejarnya di masa lampau, maka kita fokus saja. Berarti where ini ya, postpone, ditunda. Berarti jawaban benar adalah ini. Nomor 6, unlike the premiums for auto insurance, the premiums for personal property coverage are not affected by the frequency of claims. But if the insurance company is able to prove excessive loss, blah blah blah, owner negligence, it may decline to renew the policy. Nah, sepertinya kita di sini sudah masuk pembahasan dan cause and effect ya. Ini itu juga karena ya, karena. Tapi sini penggunaannya berbeda ya. Oke, kita lihat di sini ada titik-titik. Berarti sini mintanya karena. Kita lihat dulu sini ya. Tidak seperti premium dari asuransi yang lain. Maksudnya asuransi premiumnya untuk ya ini ya, coverage property personal untuk pribadi tidaklah dipengaruhi oleh seringnya dari ada claimsnya, but the insurance company is able to prove excessive loss. Ada di sini to prove excessive loss. Ini ada benda ya. Ini ada loss, ini berarti ada kerugian ya, excessive. Ya, kerugian yang berlebihan. Ini akibat ya. Ini akibatnya. Terus di sana cari karena ya, owner negligence ini. Karena maksudnya sini seringnya mengabaikan para pemiliknya ya. Nah, berarti kalau di sini dia ada benda akibatnya berupa benda atau noun phrase juga atau kata benda, maka yang cocok adalah penggunaannya adalah due to. Ingat ya, due to ini untuk menerangkan ya untuk modify untuk benda karena ini sifatnya adjektif. Sementara because of itu untuk yang akibatnya berupa kata kerja atau benda ya. Oke, kita bisa sini ini untuk ya kita bilang ya. Ini untuk benda ya. Atau noun phrase ya. Sementara yang ini menerangkan kata kerja atau adjektif ya. Nah, itu dia. Kalau ini bebas tapi sifatnya positif ya. Because ini setelah ini dia harus kalimat, setelah ini dia harus kalimat ya. Ini harus kalimat, ada subjek ya, kemudian ada predicate ya. Dan itu bebas ya. Oke, sama juga ini juga itu subjek predicate ya. Oke, lanjut saja, berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Nomor 7, kita lanjutkan. The crowded people in the street happen. Nah, ini juga cause and effect ya. Nah, di sini mintanya, kalau di sini kita lihat dulu, because of a terrible accident at the intersection. Because of. Oh, ingat, because of itu bisa digunakan apabila di sini menerangkan penyebabnya mana sini penyebabnya akibatnya itu happen, yang terjadi ya. Berarti di sini cocoknya gimana ya? Yang benarnya apa? Oh ya, ini ya. Oke, cocoknya ini jawaban yang mana ini kira-kira? Oke, kalau kita buat because of a terrible accident at the intersection atau because a terrible accident ini jelas tidak bisa ya. Ini selesai because harus ada kalimat ya, kalimat baru. Nah, ini harus ada kalimat baru ya yang ini. Ini bukan kalimat baru, kalau yang ini bukan kalimat baru. Terrible accident at the intersection ya. Because of a terrible. Ini jawaban yang ini dengan ini sama ya. Kita lihat dulu ya. Due to a terrible accident at intersection ya. Ada yang salah ini. Oke, since a terrible accident at the. Nah, kalau ini tidak bisa juga, setelah since juga harus kalimat ya. Sementara ini bukan kalimat, ini noun phrase, kemudian ada keterangan tempat ya. Oke, sepertinya jawaban yang
benar adalah, kita lihat di sini, crowded people in the street happen. Jadi ini ya, happen ini terjadi. Jadi terjadi dia berarti ini kata kerja, berarti harus menggunakan because of setelah ini ya. Berarti yang benar adalah ini ya. Ada dua jawabannya nih ya, because of ya. Ada dua ini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Retailers and analysts hesitate to predict 5 years trends in retail sales during the months that have historically been the most profitable. Jadi ini hesitate ya. Hesitate ini maksudnya dengan ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk memprediksi trendsnya ya. Nah, dengan ragu-ragu berarti ragu-ragu di sini. Ragu-ragu ini kata kerja. Ini kan sekarang sudah menjadi akibat. Yang ini kan jadi akibat. Inilah kata kerjanya yang akibatnya ya. Berarti kalau ini kata kerja berarti kita harus mencari di sini because of atau apa gitu ya. Kalau because ini kan di sini kan bukan ada, di sini tidak ada subjek predikatnya ya. Because of the erratic. Nah, jawaban yang benar adalah yang ini ya. Karena because of itu menerangkan kata kerja ya. Oke, kita lanjutkan. The car accident was. Nah, di sini akibatnya adalah car accident. Car accident ini dia. Car accident. Kalau kita lihat di sini, car accident berarti ini berupa kata benda. Maka kita akan cari di sini menggunakan jutu ya. Ingat ya, jutu itu untuk yang sebab, yang akibatnya berupa kata benda. Ini kan berupa kata benda, phrase ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah due to her carelessness, kecerobohan, atau due to her carefulness, kehati-hatiannya. Tentu kecerobohan ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah ini ya. Oke. Nomor 10, Nathan left early because. Nah, di sini setelah because ini ada kalimat subject, predicate, object ya. Ada subjeknya, kemudian ada predicate-nya, kemudian objeknya. Ya. Oke. Berarti kita lihat di sini. Because bla bla bla, Michael argument ini tidak bisa, harus ada subjeknya. Michael and Sebastian had an argument. Nah, ini sini sudah ada. Sini ada predikatnya juga, ada objeknya. Berarti jawaban yang benar yang mana ya? Oke, kita lihat dulu lagi yang lain. Michael and Sebastian argument tidak bisa, ini tidak bisa. Ups, ya sepertinya ada dua jawaban ya. Wah, seringkali ya ini ada dua jawaban ya sepertinya. Oh, ini seperti ini yang hilang ya. Ini tidak ada ini. Ya. Oke, sorry ya, ada kesalahan. Oke. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 11. The children along with their sisters. Nah, ini berhubungan dengan subject verb agreement. Di sini kita mencari yang manakah subjeknya. Oke, jangan terkecoh ya. Ini bukanlah subjek ya. Ini hanya pendukung saja, pendukung dari children ini. Ini bisa disebut dengan sesuatu untuk modify children. Jadi ini sifatnya menjadi kata sifat. Jadi ini silakan diabaikan saja. Jadi subjek yang sebenarnya adalah the children. Berarti kita lihat sini plural ya. Berarti kita lihat nanti verbnya yang plural ya, sesuai dengan tensesnya masing-masing. Participating tidak mungkin ya. Kalau dia mau continuous harus ada to be-nya. Participates ini present tense, tapi di sini menggunakan singular ya verbnya. Ini kan kata kerjanya tambah s, berarti present tense tapi yang singular. Sementara ini mintanya plural subjeknya ya. Have participated. Cocok ya, tapi present perfect tense menggunakan kata kerjanya plural ya. Cocok ya.
Was tidak bisa, will tidak bisa juga. Jadi jawaban benar adalah C ya. Aduh. Ya. Yeah. A bucket of roses. Nah, ini juga masih subject verb agreement. Kesesuaian antara subjek dengan verbnya sesuai dengan tenses, tentunya sesuai dengan tensesnya ya. A bucket of roses. Ini sifatnya singular ya. Yes, singular. Berarti kita cari kata kerjanya yang singular sesuai dengan tensesnya. Kalau where udah plural tidak bisa. Have plural tidak bisa. Is displayed, dipajangkan di kamar, di ruangannya. Is to be-nya singular, cocok ya. Sudah cocok. Berarti ini mintanya passive voice ya. Kalau ini has, telah memajang nggak mungkin ya, dipajang ya. Ini tidak boleh. Memang sudah singular, tapi di sini mintanya kan passive voice ya, sesuai dengan ini display-nya ya. Oke. Maka jawaban yang benar adalah ini ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, tentu saja jawabannya C yang benar ya. Oke. Karena di sini membutuhkan to be is. Tentu di sini tensesnya adalah simple present tense. Yang nomor 13 ada neither. Nah, ini juga subject verb agreement, kesesuaian penggunaan dari neither yang sifatnya sudah di sini sifatnya sini sudah negatif ya. Oke, tapi kita lihat dulu. Maka di sini membutuhkan nanti kata kerjanya yang singular ya, sifatnya singular. Oke, neither pasangannya adalah nor. Berarti yang nor semua kita lihat yang nor ya. Oke. Nah, kata kerjanya dia harus singular, maka menggunakan likes ya. Present tense ya, ini tensesnya present tense. Nomor 14, here that you were looking for. Nah, inilah buku yang kira-kira bagaimana, kita lihat dulu, sesuaikan. Ini semua pasti tensesnya present perfect ya. Present tense ya, present tense. Here is the books. Kalau dia menggunakan to be is, maka bukunya harus satu. Ini kemudian ini lebih dari satu ya. Here were the book. Ya, dari sini bukunya ya, ini past tense, tapi di sini bukunya satu. Dia ini mintanya seharusnya lebih dari satu gitu ya. Ini juga tidak benar ya, tidak sesuai. Here is the book. Nah, singular, bukunya juga satu. Jadi subjeknya sini the book ya. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 15, my family bla bla bla, I love my family. Di sini bilangnya kesatuannya ya, kesatuannya family-nya, bukan bagian-bagian, bukan anggota dari family-nya, tapi family-nya itu sendiri ya. Berarti singular ya. Jadi mintanya singular. Jadi harus diikuti dengan verb yang singular. Kalau have arrived itu berarti anggota-anggotanya has arrived. Nah, ini cocok ini ya. Telah tiba berarti ya. Jawabannya B. Nomor 16. Nah, ini masuk ke question tag, pertanyaan yang berada di akhir kalimat ya. Ada want you, berarti ini kalau di sini pertanyaannya negatif, maka kalimat utamanya di sini positif. Menggunakan future tense di sini negatif, maka nanti positifnya menggunakan will ya. Di sini subjeknya you, maka juga subjeknya you. Berarti kita fokuskan subjek you will come with me. Berarti jawaban yang benar adalah B. He has to run fast. Ini juga question tag ya. Ini juga question tag. Ya, jadi di sini has to run fast. He has to. Di sini dia harus berlari cepat. Dia harus berlari cepat. Subjeknya he menggunakan has to. Ya, has to di sini. Ini kan modal auxiliary yang has to, maka nanti kalau dia negatifnya menggunakan doesn't ya. Ini kan positif, maka di sini harus negatif ya apanya. Berarti doesn't. Subjeknya he, maka jawabannya benar adalah doesn't he. Ya. Nomor ini sudah masuk ke teks ya. Teks di sini coba kita lihat di sini ya. Ini langsung saja ke pertanyaan, which is truly told in the letter. Sebenarnya apakah sebenarnya yang dibicarakan di dalam surat ini? Kalau kita I have received your letter asking me to meet you at your house this Sunday to discuss the urgent matter you have. Saya sudah menerima suratmu yang meminta saya untuk menemui kamu di rumahmu this Sunday, hari Minggu ini. To discuss, untuk membahas
masalah yang urgent ini ya yang kamu punya. I regret however to say that it will not be possible for me. Jadi nggak bisa ya untuk menemui dia pada hari Minggu, as I already have a previous appointment, karena dia sudah punya janji sebelumnya gitu. I shall see you on Monday. Jadi dia mintanya dia di sini hari Senin next week, minggu depan pukul 5 ya sore. Jadi di sini kata which is truly told in the letter. Jadi di sini sebenarnya membicarakan tentang apakah masalahnya si Lisa atau janjinya janji bertemu dengan Lisa, atau Daisy previous letter, atau Daisy regret for not being able to come. Apakah di sini Daisy itu mau membicarakan tentang bahwa dia tidak bisa datang? Oke, kalau dia problemnya di sini, problemnya tidak disebutkan apa problemnya, tapi lebih mengarah ke bahwa dia tidak bisa ya, karena tidak bisa karena tidak punya janji. Kemudian dia bilang ya dia akan menemuinya hari Seninnya gitu ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah fokusnya adalah Daisy regrets for not being able to come. Why did Lisa ask Daisy to come to her house? Kenapa si Lisa itu meminta Daisy datang ke rumahnya? Lisa wanted Daisy to solve her problem. Nah, inilah mungkin ya. Ya, lebih cocok ke situ ya. Atau Daisy ingin discuss her problem with Lisa. Yang dimintakan Lisa, ask Daisy. Kenapa Lisa? Kan kenapa Lisa mau minta Daisy datang ke rumahnya? Si Daisy ingin mendiskusikan masalahnya dengan dia. Ini kurang nyambung ya. Tentu seharusnya Lisa ya ingin ya, ini ya jawabannya untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Oke, ya ini sini ada soal sampai 19 ya. Ini juga ada teks ya. Nah, juga ada teks di sini. Kemudian ada song. Kita langsung ke songnya saja dulu ya. Langsung ke song. Oke, di sini ada song by Nat King Cole ya semua. The message of the song is kira-kira apa di sini? Kalau kita lihat sini, smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you will get by. If you smile through your fear and sorrow. Oke, jadi kira-kira ini pesannya apa ya? Be happy and smile. Don't hide your problem by smiling. Life is not easy to live. Smile. The smile brings both joy and sorrow. Smiling makes our life easy. Ya, kalau kita lihat di sini ya tersenyumlah walaupun hatimu sedang luka. Tersenyumlah meskipun ya it's breaking ya, hancur. When there are clouds in the sky, you will get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. Jadi ceritanya tentang smile ya. Oke, berarti the smile brings both joy and sorrow. Smile makes our life easy. Kalau easy dibilang sini nggak ada ya easy ya. Be happy and smile. Di sini nggak ada disebutkan happy. Tidak ada, malah yang ada rasa sakit tapi dipaksakan smile gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi be happy and smile. Don't hide your problem by smiling. Life is not easy to live. Smiling both joy and sorrow. Ini dia. Kira-kira aja begitu ya. Jawabannya yang benar adalah D. Smile and maybe tomorrow means that life is always changing. Smile just for you feel happy. Life needs people to smile forever. Smile is everything for us. Atau smile is easy to do. Coba kita lihat di sini. Jadi smile itu bagaimana kira-kira? Ayo kalau kita lihat di sini, smile and maybe tomorrow. Smile dan mungkin besok. Ya. Jadi kapan saja berarti selalu ya tersenyum gitu ya. Jadi life needs people to smile forever. Ini dah berarti ya. Karena kan ya smile untuk sekarang, maybe tomorrow juga smile juga gitu ya. Jadi ya forever, selama-lamanya gitu. Ya smile terus ya. 25.
you will see the sun comes shining through for you. Jadi kamu akan melihat matahari akan bersinar. Is indicated as metaphor, personification, hyperbole, euphemisms, atau irony. Di sini masuk ke figurative language ya. Kamu akan melihat matahari come shining through for you. Oh, ini sepertinya hanya cuman dia ya yang mau disinar ya. Ya, ini terlalu berlebihan ya. Hyperbole ya. Ini dia hyperbole. Itu aja ya. Soalnya ya silakan fokus untuk mempelajari passive voice, cause and effect, kemudian surat ya, kemudian juga ada lagu ya. Kemudian juga ada subject verb agreement. Okay, so that's all for today. I want to say thank you very much. Don't forget to subscribe and share this video to your friends, and also if you have any questions or comments, please silakan tinggalkan pesan kamu di komen YouTube ya. Thank you.